Selamat malam teman-teman. Pertama-tama perkenalkan, namaku Elvira. Aku berasal dari negara Angola. Aku dulu pernah tinggal di sebuah apartemen dan itu adalah apartemen yang tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Banyak aktivitas paranormal yang terjadi di sana. Jadi sebelum aku mulai, aku ingin Anda semua tetap berpikiran terbuka. Hal pertama yang pernah aku dengar adalah dari ibuku. Dia sama percayanya denganku mengenai sesuatu yang berbau paranormal. Suatu hari, saat aku pulang ke rumah, aku melihatnya benar-benar ketakutan dan aku bertanya apa yang telah terjadi. Dia menjelaskan bahwa dia sedang duduk di kamarnya dan pintu kamar tidurnya tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Kemudian dia melihat seorang gadis berjubah berjalan di dekat pintu kamar tidurnya. Dan dia berkata bahwa gadis itu berjalan menembus dinding. Pada saat itu terjadi, tidak ada orang lain di rumah selain ibuku sendiri. Ibuku segera bangun dan melihat siapa itu. Tetapi dia tidak menemukan siapa-siapa di sana. Setelah mendengar cerita itu, kami memutuskan untuk tidak memberitahu adik-adikku karena kami tidak mau membuat mereka takut. Nah, malam itu ketika ibuku sedang berbaring di tempat tidurnya dan akan tertidur, dia merasa seolah-olah ada seseorang yang sedang naik ke tempat tidurnya. Dia kemudian membalikkan badan dan berharap bahwa itu adalah salah satu dari anak-anaknya. Tetapi dia tidak melihat apa-apa di sana. Ini adalah hal kedua yang benar-benar membuat ibu dan aku takut. Saat itu kami semua sedang bersantai dan berkumpul di kamar ibuku. Hal ini sering kami lakukan di waktu luang. Tiba-tiba kami mendengar seseorang mengetuk pintu dan adik laki-lakiku, yang berusia sekitar 3 atau 4 tahun pada saat itu, bangkit untuk membukanya. Aku mengikutinya untuk melihat siapa itu. Tetapi anehnya adikku tidak membuka pintunya. Yang bisa kulihat, dia malah berlari kembali ke tempat tidur, dan berkata kepada saudara perempuanku bahwa ada seorang gadis di luar sana. Aku sangat bingung karena aku tidak melihat apa-apa di sana. Tetapi adikku terus menunjuk lurus ke arah pintu dan terus berkata bahwa dia melihat seorang gadis di sana. Aku dan ibuku hanya bisa saling berpandangan, dan berkata kepada adikku bahwa semua akan baik-baik saja. Nah, yang ini adalah hal terakhir. Mereka tampaknya menjadi lebih intens seiring berjalannya waktu. Saat itu, aku, ibuku, dan sepupuku hanya bertiga di rumah. Ketika kami ingin menonton TV, kami tidak dapat menemukan remote-nya. Jadi kami mencari-cari di seluruh ruang tamu. Di saat kami sedang mencari, tiba-tiba TV itu menyala sendiri. Beberapa saat setelah itu kami menemukan remote di bawah kursi. Sekarang aku tahu bahwa TV dapat mengalami masalah teknis.
Tetapi aku belum pernah melihat TV yang benar-benar menyala dengan sendirinya. Ngomong-ngomong, malam itu aku sedang tidur di kamarku dan aku terbangun dengan perasaan yang sangat tidak nyaman. Aku tidak tahu mengapa aku merasa seperti itu. Tetapi aku benar-benar merasakannya dan aku sangat takut. Bahkan beberapa saat setelah aku bangun, pintu kamarku tiba-tiba terbuka dengan keras. Seolah-olah ada seseorang yang sedang marah berlari, mendobrak pintu dan masuk ke kamarku. Aku merasakan angin melewati wajahku dan kemudian semuanya berakhir. Aku sangat ketakutan sehingga aku membaca doa-doa yang aku bisa. Apakah ada di antara Anda yang mengira gadis di pintu itu yang melakukannya? Aku ada cerita yang lain juga selain pengalaman di apartemenku. Baru-baru ini ibuku menceritakan sebuah kisah yang membuatku sangat takut. Dia mengatakan, itu adalah salah satu momen paling menakutkan dalam hidupnya. Ibuku berkata bahwa cerita ini ada hubungannya denganku. Tetapi, aku hampir tidak ingat cerita itu. Kata ibuku, umurku sekitar 6 atau 7 tahun saat itu. Ibuku dan aku pergi ke salon untuk memotong rambutku. Apa yang terjadi setelah itu, aku tidak begitu mengingatnya. Lalu ibuku memutuskan untuk menunggu menceritakan kisah ini ketika aku sudah sedikit lebih dewasa sehingga itu tidak akan membuatku takut. Tapi bagiku itu tetap saja menyeramkan. Tidak peduli berapa umurmu, hantu itu tetap saja masih menakutkan. Jadi, kami kembali ke rumah yang berada tepat di seberang jalan salon tersebut, dan kemudian menyusuri jalan. Saat kami berdiri di trotoar depan salon dan menunggu untuk menyeberang jalan, aku menoleh ke ibuku dan berkata, "Bu, bisakah dia ikut bermain denganku?" Kataku sambil menunjuk ke satu titik di sampingku. Tetapi ibuku tidak melihat apa-apa di sampingku. Ibuku hanya berkata bahwa dia tidak melihat siapapun di sana. Aku kemudian berkata bahwa ada anak kecil di sampingku yang terlihat seperti Casper. Dia ingin datang ke rumah kami dan ikut bermain denganku. Tidak ada lagi yang dikatakan setelah itu selain ibuku segera menggandengku dan berlari pulang. Aku ingin tahu pendapat Anda tentang ini. Karena aku tahu imajinasi anak-anak bisa menjadi liar dengan hal-hal gila. Tetapi aku juga tahu bahwa karena imajinasi mereka begitu besar, sehingga ketika mereka melihat hantu, mereka tidak sadar bahwa yang mereka lihat adalah hantu. Jadi, apakah ini hanya teman hayalan yang tidak pernah aku pikirkan lagi, atau ini benar-benar sesosok hantu? Diceritakan oleh akun bernama Elvira. Asal negara Angola.